Novel serial Nimas, Jalan yang Dihalangi, Page 1. Begitulah Nimas. Punya dedikasi yang tinggi pada pekerjaan adalah hal yang bagus. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik juga hal yang bagus. Namun akan menjadi buruk kalau dedikasi pada pekerjaan membuat ruang gerak jadi terbatas. Nimas, seorang dosen muda dengan jabatan tinggi di salah satu universitas negeri di kota Pahlawan, merasa kewalahan karena pekerjaannya. Tak seorang pun tahu seberapa besar pengorbanan yang telah ia relakan. Yang orang-orang tahu hanyalah Nimas, seorang dosen muda yang suka cari muka karena namanya selalu mention di sana-sini. Di balik sosoknya yang tegas dan kuat, ada sebagian tempat di hatinya yang terasa sesak. Ia menyimpan banyak bebannya sendirian, mengerjakan semuanya sendirian, bahkan mengerjakan hal yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, menjadi korban kepentingan orang-orang di atasnya. Saat kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, tentu saja yang lebih kecil yang tertindas. Malam hari memang jadi waktu yang tepat untuk istirahat. Dinginnya udara malam akan melelapkan tidur manusia yang lelah dengan segala urusan dunianya. Waktu yang tepat untuk mengisi ulang energi untuk menyambut pagi hari yang tak kalah melelahkan. Namun tidak untuk Nimas. Hidup tidak semurah itu padanya. Ditemani suara jam dinding di tembok kosannya, ia melewati malam dengan hati yang gundah. Semakin keras suara dentingan jarum jam, semakin kalut pula hatinya. Ia tak rela jam-jam berharganya hilang begitu saja. Ada banyak hal yang harus ia selesaikan hari ini, malam ini. Padahal 45 menit lagi hari sudah berganti. Ia ambil ponselnya dan menelpon seseorang. Tut tut tut. Nada menyebalkan itu menyapa telinganya untuk yang kelima kali, membuat aliran darahnya otomatis melaju lebih cepat. Demi apapun, Nimas sudah cukup bersabar dengan orang satu ini. Astaga Raya, saya harap kamu gak tidur. Maraya, atau lebih sering dipanggil Raya, adalah seorang dosen yang entah bagaimana ditunjuk untuk menjadi asisten Nimas yang menjabat sebagai ketua jurusan di Universitas Negeri 17 Surabaya, universitas yang berada di kota kebanggaan Jawa Timur. Oke Nimas, kita coba sekali lagi. Nimas merapikan rambut hitam sebahunya yang mulai acak-acakan, melepas kacamata bacanya yang menampilkan kedua bola mata yang memerah. Kerutan-kerutan halus di sekitar matanya mulai nampak. Wanita 32 tahun itu terlihat sangat kacau malam ini. Halo Bu Nimas, sambungan telepon tersambung. Begitu mendengar suara serak khas orang baru bangun tidur dari sebelah sana, Nimas tersenyum, menertawai keadaannya sendiri yang begitu kacau. Namun, seseorang yang harusnya sama kacaunya dengan Nimas malah jelas-jelas baru bangun tidur. Bu Nimas, saya harap saya tidak mengganggu tidur kamu, Raya. Maaf Bu, saya ketiduran. Nimas menoleh ke arah jam dinding di belakangnya. Jarum pendeknya sudah mencapai angka 12 dan jarum panjangnya malah dengan angkuh mendahului si jarum pendek, menandakan hari kemarin sudah berakhir. Nimas menghela nafas. Bukan masalah besar, lagi pula ini bukan pertama kali baginya tidak tidur. Bahkan Nimas pernah 3 hari kacau tidurnya. Oke, sekarang bisa tolong kirim ke saya list siapa saja dosen yang sudah membimbing lebih dari 7 mahasiswa. Sekarang Bu? Iya sekarang, saya tahu ini tengah malam, tapi kamu harus tetap kirim sekarang. Baik Bu, tunggu sebentar, saya nyalakan komputer dulu. Ya, jangan matikan teleponnya, saya tunggu. Setelahnya hanya suara tidak jelas yang didengar Dimas. Raya sibuk menjaga keseimbangan tubuhnya, seraya menyalakan komputer di ujung kamarnya. Bu Nimas, halo, ini sudah ketemu, saya kirim sekarang. Sebuah notifikasi muncul di layar monitor Dimas. Email dari Raya, berisi file list nama-nama dosen yang akan menjadi dosen pembimbing untuk mahasiswa semester akhir nanti. Nimas harus memastikan semua dosen pembimbing membimbing setidaknya 7 mahasiswa. Ya, saya cek sekarang, tunggu. Iya Bu Nimas, Pak Anton dan Bu Risma membimbing 8 mahasiswa. Betul Bu, saya sudah konfirmasi dan beliau-beliaunya bilang sanggup semester ini membimbing 8 mahasiswa.
Saya yakin kalau mereka memang sanggup, tapi Bu Risma semester depan akan jadi pembicara seminar nasional dan butuh banyak persiapan. Jadi saya mau kamu konfirmasi sekali lagi ke Bu Risma. Gimana? Baik Bu, besok saya temui langsung Bu Rismanya. Good. Nimas melanjutkan mengecek lagi nama-nama yang ada di bawah. Matanya naik turun memastikan jumlah dosen pembimbing dan mahasiswanya sesuai. Tangannya mengarahkan ke kursor ke atas dan ke bawah. Sesekali mengibaskan tangan kanannya karena berkebas. Matanya membola saat sebuah nama terhenti di depannya. Loh, Pak Birawa? Iya Bu, kenapa Pak Birawa? Pak Birawa membimbing 3 mahasiswa, hanya 3? Oh betul Bu, semester ini Pak Bira minta sedikit dikurangi. Alasannya? Beliau bilang ke saya kalau semester ini lagi padat dan ada banyak yang harus diselesaikan Bu. Raya, kamu serius? Maksud saya, siapa yang tidak gitu? Semua juga punya jadwal yang padat. Banyak yang harus diselesaikan itu apa? Tolong yang spesifik. Raya, Bu, Pak Bira itu, Pak Bira. Nimas tertawa. Raya memanggil Pak Bira dengan sebutan Pak Birawa dengan sebutan Pak Bira. Pasalnya, seisi kamu juga tahu kalau duda anak satu itu tidak suka dipanggil dengan sebutan Bira. Jarang-jarang ada yang berani memanggilnya Bira, kecuali orang-orang terdekatnya. Apakah Raya si sekretaris Nimas ini cukup dekat sampai berani memanggilnya dengan nama Bira? Maksud saya Pak Birawa Bu, Pak Birawa ada banyak jadwal keluar kota. Beliau khawatir kalau tidak bisa memilih dengan baik. Pak Birawa itu tinggal di mana? Masih di Wonokromo Bu, di perumahan Seruni. Tinggal dengan siapa anaknya? Tidak Bu, Pak Bira, maksud saya Pak Birawa tinggal sendiri. Putranya ada di Bandung dengan orang tuanya Pak Birawa. Paham sekali kamu ya Raya, bukan gitu Bu. Nimas mematikan komputernya. 2 permasalahan sudah ia temukan. Besok baru saatnya Nimas memecahkan masalah-masalah itu. Kalau malam ini bisa-bisa kepalanya yang pecah alih-alih permasalahan. Oke Rawa, tugas kamu saya tambah memastikan kalau Bu Risma benar-benar sanggup 8 mahasiswa. Kalau tidak sanggup oper dengan dosen lain. Lalu yang kedua konfirmasi lagi ke Pak Birawa kalau 3 mahasiswa itu terlalu sedikit ya harus ditambah lagi. Dan tolong sampaikan ke Pak Birawa, keluar kota itu bukan alasan. Membimbing mahasiswa tidak setiap hari. Tolong ingatkan beliau untuk meluangkan waktunya beberapa hari dalam seminggu untuk melakukan bimbingan. Bimbingan kelompok saja kalau memang individu keberatan. Paham kan Raya? Paham Bu, baik besok saya temui langsung beliau-beliaunya. Ya bagus, terima kasih. Dah sekarang kamu bisa lanjut istirahat. Ibu Nimas juga istirahat. Malam Bu. Nimas tutup teleponnya. Ia menonaktifkan ponselnya, komputernya, dan lampu kamar kosannya. Dirinya sudah terlampau lelah untuk sekedar pergi ke kamar mandi sebelum tidur. Masa bodoh dengan tampilan acak-acakannya. Nimas berbaring begitu saja di atas ranjangnya. Sepetak kamar kos dengan kamar mandi di dalam ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Pengabdian Nimas untuk Universitas 17 Surabaya tidak main-main. Bertahun-tahun ia berikan yang terbaik dari dirinya untuk kampus. Bukan hanya tenaganya, tapi juga waktunya. Waktu berharganya yang seharusnya Nimas habiskan bersama sang ibu justru habis untuk urusan kampus. Ngomong-ngomong soal ibunya, tak terasa sudah hampir 2 semester Nimas tak pulang ke kotanya, kota Solo. Kota asri dengan kebudayaan yang luar biasa, tempat di mana surganya berada. Di kota itu, surga Nimas tengah hidup sendirian, menghabiskan masa tuanya ditemani sepi. Jauh dalam lubuk hatinya, Nimas tak tega membiarkan sang ibu tinggal sendirian di Solo. Nimas ingin sekali menemani beliau hidup dengan tenang di sana. Kalau bukan karena peraturan kampus dengan segala tetek bengeknya, demi apapun kini Nimas pasti sudah hidup damai dalam dekapan ibunya. Nimas menutup matanya. Bayangan senyum sang ibu memenuhi benak Nimas. Kulit kereput dan kedua kelopak mata yang mulai sayu itu begitu Nimas rindukan. Nimas rindu ibunya, lalu bibirnya bergumam. Kalau aja Mas Sukma bisa lebih peduli pada ibu, pasti Nimas tenang di sini, Bu. Kemudian Nimas menutup matanya, mengais sedikit sumber energi untuk menjalani hari ini. Universitas Negeri 17 Surabaya, sebuah universitas swasta yang cukup mentereng di Surabaya. Universitas negeri paling mentereng di Surabaya. Tempat ribuan mahasiswa mencari ilmu, pengalaman, dan mengisi lembar kehidupan mereka. Universitas andalan kota Surabaya ini punya banyak peminat sejak berpuluh-puluh tahun.
Namanya yang sudah dikenal sejak 52 tahun yang lalu membuat para muda-mudi Indonesia menjadikannya tempat pilihan untuk mengenyam pendidikan. Air mancur setinggi 8 meter dengan dihiasi patung para pahlawan sekelilingnya membuat universitas ini begitu ikonik. Hanya dengan menyebut pancuran pahlawan, semua warga Surabaya juga paham kalau Universitas Negeri 17 lah yang dimaksud. Suasana dalam lingkungan kampus cukup asri, didukung dengan pohon palem di setiap jalan setapak menuju tiap-tiap gedung membuat pemandangan kian hijau. Begitu kaki melangkah masuk dari pintu utama, mata akan terasa rileks. Di tengah kota Surabaya yang panas, universitas ini terasa sangat sejuk. Berpasang-pasang kaki mahasiswa melangkah dengan berbagai macam gaya. Ada yang langkahnya begitu ringan dan tanpa beban, seringan tas ranselnya. Ada yang melangkah dengan berat, juga seberat tas ransel di punggungnya, ditambah lagi tas jinjing di tangan kanan. Dan jangan lupakan lebaran kertas yang tumpang tindih di tangan kiri. Sepertinya hari ini akan jadi hari yang melelahkan untuknya. Bicara soal hari yang melelahkan, sepertinya tidak hanya mahasiswa yang akan mengalaminya. Puluhan dosen yang mulai berdatangan juga sepertinya akan melalui hari yang melelahkan. Sangat terlihat jelas dari raut wajahnya saat keluar dan menutup pintu mobil mereka. Begitu kendaraan roda 4 itu terparkir di tempat khusus yang bertuliskan parkir khusus dosen, para tenaga pendidikan itu keluar dengan berbagai ekspresi. Hah? Ada yang mengambil langkahnya menuju ruang dosen dengan menghela nafas. Oke, semangat. Ada pula yang menepuk dadanya kuat-kuat untuk menyemangati diri sendiri. Here we go again. Dan jangan lupakan, ada pula yang hampir mengumpat menggunakan bahasa internasional. Mungkin beliau dosen bahasa asing. Jadi hampir bisa disimpulkan kalau keadaan dosen dan mahasiswa dalam mengawali kehidupan kampus tidaklah berbeda. Oke, mari lupakan bagaimana orang-orang mengawali kehidupan kampus mereka. Sekarang waktunya fokus pada Nimas, dosen bahasa asing sekaligus ketua jurusan andalan universitas ini. Nimas berjalan melewati koridor dengan anggun. Setelan biru muda yang ia kenakan terlihat sangat apik dan pas dengan paras ayunya. Sepanjang jalan semua mahasiswa menyapanya. Pagi Bu, iya pagi. Tak satu pun sapaan ia lewatkan. Langkah ringannya penuh wibawa. Wajahnya yang tampak awet muda tak jarang mengecoh mahasiswa. Dosen bahasa Inggris itu sering disangka salah satu mahasiswa fakultas ekonomi karena dandanannya yang rapi dan modis. Tak jarang juga mahasiswa-mahasiswa semester tua sering menggodanya. Nimas tak ambil pusing, ia lebih memilih mengabaikan mereka daripada menanggapi dan mengatakan kalau dirinya seorang dosen. Nanti mereka malu. Bu Nimas cantik, selamat pagi. Sapa seorang mahasiswa lapuk jurusan bahasa Inggris. Ia pernah diajar oleh Nimas pada semester 1 dan semester 5. Mahasiswa dengan dandanan nyentrik itu menyapa Nimas dengan sumringah. Jas alma mater warna kuning yang ia gunakan begitu kontras dengan celana kain warna biru laut yang membalut kaki jenjangnya. Pagi Rio, mau kemana kamu? Ke sekretariatan Ibu? Mau ketemu Pak Dek buat minta tanda tangan untuk adalah Bu, acara himpunan. Gaya bicara Rio yang lewat santai pada Nimas sudah jadi bukti nyata betapa lapuknya mahasiswa ini di universitas. Nimas tidak mempersalahkannya. Nimas tidak begitu peduli bagaimana mahasiswa memposisikan dirinya di luar kelas perkuliahan, asalkan mahasiswanya masih dalam batas sopan. Nimas tidak keberatan. Masih aktif organisasi kamu? Masih dong Bu, organisasi kan penting buat cari pengalaman dan relasi. Kepala Rio menegak secara alami. Baunya melebar otomatis, gaya tubuh saat seorang pria merasa bangga akan dirinya. Nimas tersenyum simpul. Ia paham betul keorganisasian ada sebuah kebanggaan bagi mahasiswa. Organisasi adalah tempat mereka menyalurkan minat dan penunjang perbaikan kualitas diri. Nimas akui itu memang benar, namun kalau karena organisasi menghalangi tugas utama sebagai mahasiswa yaitu belajar, Nimas tidak setuju. Semester depan kamu semester berapa? Pertanyaan yang paling Rio dengar akhir-akhir ini, sekaligus pertanyaan yang paling ia benci. Tapi kenapa Rio harus benci? Molor atau tidak masa kuliahnya adalah tanggung jawab Rio sendiri. Orang-orang hanya bertanya, seharusnya Rio bisa menjawab dengan jawaban yang tegas, bukannya malah kikuk di depan Nimas. 12.
Tak ada lagi gayanya yang selengekan, tak ada lagi muka tengil yang ia tampakkan. Menjadi pentolan di jurusan membuat Rio kewalahan dan akhirnya ketinggalan. Namun organisasi tak seharusnya jadi alasan keterlambatan kelulusan Rio. Nimas tak ingin menyaksikan wajah tak karuan mahasiswanya itu, sehingga Nimas mengakhiri dialog mereka dan melanjutkan perjalanan ke ruangannya. Semangat Rio! Mengisi perkuliahan 4 jam berturut-turut sudah hal yang wajar bagi Nimas. Menjelaskan materi yang sama di kelas yang berbeda seperti mengulangi apa yang sudah ia lakukan berkali-kali. Ada sedikit rasa bosan, tapi sungguh Nimas tidak akan membiarkan rasa bosan mendominasi harinya. Saat rasa lelah lebih besar ia rasa. Daripada bosan, Nimas rasa ia lebih lelah saat harus mengecek satu persatu proposal, surat perizinan yang butuh tanda tangannya sebagai ketua jurusan, dan tumpuk-tumpukan kertas lainnya. Belum lagi urusan soal kuota mahasiswa bimbingan yang belum kelar ia bahas dengan sekretarisnya semalam. Di meja kerjanya, Nimas minum air mineral sebelum jari-jarinya mulai menari-nari di atas kertas. Suasana kantor yang sedikit ramai karena entah bagaimana ada banyak mahasiswa keluar masuk membuatnya fokus berantakan. Bu, ini print out yang semalam kita bahas. Raya datang dan duduk di bangku depan Nimas sembari menyerahkan print out. Nimas menerimanya dan dengan cepat mengecek siapa saja nama dosen yang ada di sana. Jarinya bergerak meneliti satu persatu nama dan terhenti di satu nama. Nama yang menjadi masalah sejak kemarin malam. Kamu sudah yakin kau sudah konfirmasi ulang? Seperti yang saya minta Raya, sudah kok Bu, soal Bu Risma ya. Ibu tidak perlu khawatir, Bu Risma memutuskan mengurangi 2 orang mahasiswa dan beliau bilang terima kasih buat Bu Nimas dan itu sudah saya rekap ulang loh Bu. Jadi Bu Risma pegang 5 mahasiswa saja kali ini dan bisa dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan seminarnya beliau. Oke bagus, terus satu lagi Pak Birawa. Raya menampakkan wajah bingungnya. Bu maaf saya sudah konfirmasi ke Pak Birawa tapi beliaunya tetap menolak. Apa harus saya sendiri yang konfirmasi ke Pak Birawa? Aduh bukan begitu Bu, maksud saya, tapi memang beliaunya menolak. Seharusnya Pak Birawa paham dengan apa yang namanya ketetapan kampus. Biar saya yang konfirmasi lagi ke beliau. Tolong kamu cek 2 proposal ini, ACC salah satu yang paling memungkinkan. Baik Bu. Nimas meninggalkan kursinya berjalan keluar untuk mencari Pak Birawa. Dosen bujang itu sepertinya tak paham aturan, jadi kesesuaian kewenangannya Nimas akan sedikit memberi pelajaran. Di jam-jam seperti ini, koridor cukup sepi, memudahkan akses Nimas untuk berjalan ke sana kemari mencari targetnya. Kebanyakan mahasiswa tengah menghabiskan waktu istirahat mereka di kantin, mengisi ulang tenaga, kata mereka. Padahal kalau dikaji lebih jauh, Nimas lah yang lebih pantas mengisi ulang tenaganya, bukannya malah menambah beban pekerjaannya, hanya karena satu orang yang tak paham aturan. Di tembok ujung koridor terpanjang, fotonya bersanding dengan dengan petinggi kampus lainnya. Titel karyawan terbaik dan ketua jurusan tak pernah lepas dari nama Nimas. Senyum Nimas di foto itu begitu bahagia, cantik dan anggun namun terlihat tegas, membuat siapa saja yang melihat foto itu berhenti sejenak untuk sekedar menghafal namanya dan mengagumi sosoknya. Namun tidak dengan Nimas, langkahnya terhenti tepat di depan fotonya. Setiap kali Nimas melihat wajahnya yang tersenyum bahagia itu rasanya sesak. Hanya dirinya sendiri yang paham seberapa banyak yang telah ia korbankan untuk menjadi sehebat ini. Hanya dirinya sendiri yang paham sudah berapa banyak air mata yang ia tumpahkan. Hanya dirinya sendiri yang paham sudah berapa besar kerinduan yang ia abaikan. Semakin lama ia pandangi fotonya, semakin sesak rasanya di dada. Kemudian tanpa izin setetes cairan bening turun dari matanya. Bagai aib, Nimas tak ingin seorang pun tahu. Jadi cepat-cepat ia usap wajah kasar wajahnya, meninggalkan bekas kemerahan di kedua pipinya. Tak ingin semakin sedih, Nimas segera meninggalkan tempat itu, tempat orang-orang dengan bangga memamerkan jabatannya. Namun siapa sangka malah jadi tempat menyedihkan untuk Nimas. Bahunya yang merosot kembali tegap, dagunya yang menunduk kembali terangkat. Permisi, halo Bu Ketua, cari siapa nih? Nimas memasuki ruang dosen mencari seseorang bernama Birawa yang sedari kemarin secara tidak langsung menghambat pekerjaan Nimas. Iya halo, gimana hari ini? Seperti biasa pusing. Haha, sambat lagi kan kalau dekat ibu tuh rasanya pengen sambat terus. Sambat ke dosen psikolog sana, jangan ke saya. Kalau ke saya bukannya dapat solusi, malah saya ajak battle berjuang hidup.
Canda Nimas ke dosen muda yang menyambutnya itu. Ngeri banget. Oh iya Bu, cari siapa atau ada keperluan apa? Saya cari Pak Birawa. Ada Pak Birawa. Si mata dosen muda menjelajahi seisi ruangan, mencari meja yang dimaksud dengan senyum muncul saat menemukan sosok Birawa di mejanya. Nah itu dia, di mejanya sebelah jendela. Baru pindah tempat Pak Birawanya. Nimas mengikuti arah pandangan si lawan bicara dan menemukan Birawa tengah duduk dengan ponsel di tangan kanannya. Lihat santai, ganteng ya Bu. Konyol, Nimas tertawa geli melihat dosen muda di sampingnya menatap Birawa dengan tatapan memuja. Visual Birawa memang sedikit di atas rata-rata. Di usia muda menjadi dosen dengan tampilan visual yang cukup memukau membuatnya sering mendapat berbagai pujian dan perlakuan istimewa. Namun sayangnya Birawa terlena sehingga ia tergoda. Iya, tapi tidak ganteng buat saya. Ibu Mas seleranya tinggi. Bukan selera tapi kualitas. Tak ingin buang waktu, Nimas datangi meja Birawa. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Selamat bekerja, semangat. Badan Nimas melewati meja-meja itu dengan cekatan sampai ke meja tujuan. Permisi. Si dosen muda tak langsung mengangkat kepalanya. Nimas sudah berpengalaman dengan orang-orang seperti ini. Memang butuh sedikit lebih banyak kesabaran. Semoga sedikit lebih banyak kesabaran. Nimas cukup untuk menghadapi dosen muda ini. Tok-tok. Tangan Nimas mengetuk meja Birawa dan membuatnya tersadar dan baru mau mengangkat kepala. Bu Nimas, Pak Birawa sibuk. Si lawan bicara kelabakan, mematikan ponselnya secara acak. Gerakannya cemrawut penuh kepanikan. Duduk dulu Bu, silakan. Birawa membalik kursi di meja dan di meja depan menghadap mejanya sehingga ia bisa duduk berhadapan dengan Nimas. Terima kasih. Jadi Bu Nimas, ada apa ini sampai cari-cari saya? Pak Birawa, tidak kepikiran sesuatu yang mungkin jadi alasan saya kesini? Tidak. Dengan ragu, Birawa menjawab. Sedikit lebih banyak kesabaran Nimas semakin menipis. Raya tidak bilang sesuatu. Oh Mbak Raya, kemarin saya ketemu Mbak Raya dan ya kami bicara seperti biasa. Pak, jadi begini, saya to the point saja karena sepertinya Pak Birawa tidak suka berbelit-belit. Saya kesini mau konfirmasi terkait jumlah mahasiswa bimbingan Bapak. Ada berapa banyak mahasiswa bimbingannya? Sepertinya sudah sesuai ketentuan kok Bu. Oh, sudah sesuai ketentuan ya. Nimas mengangguk-angguk geli. Ketentuan mana yang sedang dibicarakan orang ini? Nimas kira tak akan separah ini, tapi nyatanya memang parah. Ia letakkan selembar kertas tepat di atas meja Birawa. Kertas berisi nama dosen beserta mahasiswa bimbingannya. Tercetak jelas di sana nama Birawa hanya memiliki 3 mahasiswa bimbingan dari sejumlah seharusnya 8 mahasiswa. Pak, ini rincian terbaru. Seharusnya satu dosen pegang minimal 8 mahasiswa, itu sudah ketentuan dan Bapak paham itu. Lalu di sini nama Bapak hanya membimbing 3 mahasiswa. Saya sudah minta Raya konfirmasi berkali-kali ke Pak Birawa, tapi tidak pernah clear. Saya nggak paham apa yang kalian bicarakan. Begini ya Pak Birawa, ini sudah ketentuan kampus, tidak bisa diubah-ubah dan setiap tahunnya juga seperti ini. Baru kali ini loh saya ketemu yang model Pak Birawa. Pak Birawa tidak berhak merubah apa yang sudah jadi ketentuannya Pak. Begini Bu Nimas, ya saya paham itu ketentuan, tapi saya sebagai dosen pengampukan ya diberi hak untuk menolak dan menerima. Nimas memajukan kursinya, tanda pembicaraan semakin serius. Lalu masalahnya kenapa hanya 3 mahasiswa? Saya sibuk Bu. Wah, ini rasanya Nimas membawa orang ini ke ruang kerjanya, memperlihatkan bagaimana definisi sibuk yang sebenarnya. Jujur Pak, saya tidak tahu lagi mau berkomentar apa ini. Maksudnya siapa yang tidak sibuk? Saya masih harus jaga orang tua di rumah, ibu saya sakit, tidak bisa ditinggal ya. Seminggu yang lalu Pak Birawa ada tuh di list para dosen yang ikut liburan keluar kota. Si lawan bicara tak berkutik. Nimas punya banyak bukti sebenarnya, namun ia enggan memperlakukan orang ini lebih parah lagi. Ya sudah begini ya Pak, nanti bilang ke Raya sekretaris saya 5 nama mahasiswa lagi, 5 nama. Jadi Anda terima 5 mahasiswa lagi. Kali ini tidak bisa dirubah, oke? Tanpa menunggu jawaban Nimas pamit. Oke ya, sudah saya pamit 5 mahasiswa ya Pak, permisi. Bekerja di lingkungan yang tidak sehat memang bukan hal mudah. Rasanya Nimas tidak rela dedikasinya yang tinggi pada pekerjaan disandingkan dengan orang-orang seperti Birawa. Mereka bekerja di bawah institusi yang sama, namun kinerjanya berbeda. Saat Nimas mengorbankan segala hal terpentingnya, orang lain justru bekerja semaunya. Rasanya ia tidak rela.